Oke, silakan Ilyas dibacakan. Pertanyaan saya kemarin, apakah penawaran jasa yang disiapkan oleh masyarakat, seperti misalnya dalam Gunung Bromo, masyarakat menawarkan jasa penyewaan jeep dan lain-lainnya, itu termasuk ke dalam komponen demand, Pak? Jadi apakah penawaran jasa itu masuk ke dalam komponen demand? Ya, komponen jasa. Jasa apa? Misalnya contohnya apa? Misalnya jasa kayak di Gunung Bromo, ada masyarakat menyediakan jeep dan menawarkan jasanya kepada masyarakat atau orang yang hadir. Ya, kita lihat jasanya apa dulu. Misalnya jasa penyewaan kuda, kemudian jasa penyewaan jeep atau hardtop gitu ya. Nah, itu kan bagian dari atraksi sebenarnya, bagian dari something to buy. Nah, kalau atraksi ya berarti ya bagian dari komponen supply, bukan komponen demand. Jadi kalau komponen demand itu adalah yang utama dari wisatawan. Kemudian juga dari masyarakat setempat yang di luar manajemen, ya, masyarakat setempat yang di luar manajemen itu juga bagian dari demand. Kalau yang disebutkan tadi penyewaan jasa itu bagian dari atraksi juga, something to buy. Ya, atraksi lah, ini atraksi, bisa something to see, something to do, bisa juga something to buy. Masyarakat setempat bisa berpartisipasi dalam atraksi tersebut, penyediaan jasa. Dan itu jawaban dari saya. Ada tidak cukup? Cukup, Pak, jelas. Oke. Selanjutnya silakan dibacakan Meta Arisanti Wilujeng. Ini kalau udah ini baru muncul kameranya Ines. Kalau dari saya kemarin tuh, bagaimana upaya pengelola objek wisata tebing Breksi dalam menanggulangi ketika terjadinya ancaman? Bagaimana upaya dari pengelola tebing Breksi untuk menanggulangi ancaman? Ya, itu sebenarnya tugas kita sebagai perencana pariwisata. Kita lihat dulu apakah, yang jelas saya bukan pengelola dari tebing Breksi ya, jadi saya nggak tahu apa upaya dari pengelola. Jadi kalau misalnya kita ditunjuk sebagai perencana pengembangan pariwisata di sana, ya kita harus memperhatikan, kita lihat dulu pertama apa saja ancaman bencana yang bisa berpotensi terjadi di sana. Kalau yang saya sebutkan kemarin kan di sana berpotensi untuk terjadi bencana longsor atau tanah longsor. Nah, kita lihat dulu, di longsor itu gimana strategi adaptasi dan mitigasinya. Itu sudah jelas saya kira ya. Di kemarin udah sampai strategi pengembangan belum ya? Silakan dicari strategi kira-kira untuk menanggulangi longsor itu apa saja, itu sudah saya kira udah jelas. Misalnya di samping-sampingnya itu dibangun pegangan-pegangan agar ketika ada longsor kemudian ada wisatawan yang di atas itu tidak jatuh. Jadi kemudian bagian samping-samping dari tebing itu dibuat menjadi kokoh. Bisa juga dibuat pegangan-pegangan di samping tebingnya itu biar ketika jadi longsor itu ada pegangan. Itu salah satu, kira-kira itu termasuk strategi adaptasi atau mitigasi menurut Mbak Meta. Karena membuat pegangan masih ingat apa perbedaan strategi adaptasi dan mitigasi? Agak lupa, Pak. Udah lupa ya, pokoknya salah satunya itu ya, upaya penanggulangan bencana. Pertama kita lihat dulu di sana itu karakteristik bentang lahannya apa. Kemudian kita lihat potensi bencana yang bisa terjadi di sana apa, baru kita bisa menyiapkan kira-kira strategi adaptasi dan mitigasi apa yang cocok untuk diterapkan pada
kawasan wisata tersebut. Oke, kita lanjutkan yang lain. Siapa ya? Lukman Ramadan kok menghilang? Tadi ada. Oh, itu dia. Iya, Pak. Ya, silakan Lukman untuk membacakan pertanyaannya kemarin. Nah, saya mau nanya ini, Pak, tentang lahan. Nah, kalau kita kan, misalnya saya sebagai pelaku pariwisata, saya pengelola. Pengelola mana? Dalam membuka, contoh saya pengelola pariwisata gitu, pengen mengembangkan, pengen ngebuka gitu, pengen ngebuka objek destinasi pariwisata. Apakah saya wajib, Pak, gitu, Pak, harus berkoordinasi dengan badan geografis seperti ini, Pak, dalam pembukaannya, atau gimana, Pak? Nah, lihat dulu wisatanya itu jenis wisata apa. Yang jelas kan harus berkoordinasi. Apa? Wisata apa? Yang dekat-dekat pantai atau gunung, Pak, misalnya. Apa harus berkoordinasi dahulu atau langsung buka aja, Pak? Ya nggak usah. Dengan badan geologi buat apa? Apa hubungannya? Kecuali kalau yang jelas ya harus berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Kalau di sana mau dibuka tempat wisata, gitu ya, itu yang harus. Kalau dengan yang dinas-dinas yang berhubungan dengan geologi atau badan geologi itu ya tidak harus. Kecuali kalau kamu mau menjadikan kawasan wisatamu itu diakui sebagai situs warisan geologi, misalnya pantai atau goa atau seperti tebing breksi kan sudah ditetapkan menjadi situs warisan geologi. Nah, itu baru berhubungan dengan badan geologi. Nah, badan geologi itu ada di pusat di bawah Kementerian ESDM. Jadi kalau suatu kawasan wisata itu mau diusulkan menjadi situs warisan geologi, itu diusulkannya kepada badan geologi. Kemudian badan geologi nanti akan melakukan peninjauan atau penilaian kepada kawasan tersebut, dilakukan beberapa penilaian apakah layak atau tidak kawasan tersebut menjadi situs warisan geologi. Nah, kalau misalkan layak, baru dibuat surat keputusan dari Kementerian ESDM, SK, mungkin bisa dari menterinya atau mungkin dari kepala badan geologinya, yang menetapkan kawasan itu sebagai kawasan geoheritage atau situs warisan geologi. Seperti di Jogja ini kan sudah ada beberapa yang menjadi kawasan geoheritage seperti tebing breksi, kemudian juga lava bantal dan beberapa kawasan wisata lainnya. Jadi nggak harus kalau mau buka ya hubungannya dengan dinas pariwisata, bukan dengan badan geologi. Itu kalau buka pariwisata biasa, wisata alam biasa. Kecuali kalau mau jadi situs warisan geologi. Dan apa untungnya kalau kawasan itu menjadi situs warisan geologi? Nah, kira-kira apa? Kenapa kita perlu mengajukan? Itu kalau kita kawasan itu sudah menjadi kawasan geoheritage, itu bisa menjadi sebuah kawasan geowisata. Nah, apa itu kawasan geowisata? Nanti minggu depan kita pelajari gitu. Detailnya. Yang jelas untuk menjadi kawasan geowisata itu syarat pertamanya adalah ditetapkan dulu menjadi situs warisan geologi atau kawasan geoheritage. Saja mungkin jawabannya. Silakan yang lain, satu lagi, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Mbak Nuansa Aji. Silakan. Ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana pengelolaan tebing breksi mendapatkan air untuk kebutuhan toilet dan lain-lain ketika musim kemarau. Tentu saya nggak tahu jawabannya ya. Jadi silakan ditanya kepada pengelola. Sekali lagi saya bukan bagian dari manajemen tebing breksi atau apa. Jadi, yang saya kemarin tunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian, itu pun sebagian dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman sendiri oleh semester sebelumnya itu data-datanya dari situ. Jadi kalau lebih detail lagi tentang airnya dari mana, listriknya dari mana itu saya nggak tahu ya. Silakan ditanyakan nanti ke pengelola tebing breksi sendiri. Ya, atau ada pertanyaan lain mungkin yang terkait dengan materi terutama ya. Ya, siapa brother, ya? Saya Maria, brother. Saya mau bertanya, apakah jumlah permintaan itu harus selalu sesuai dengan supply yang ada? Gimana coba diulangi?
apakah jumlah permintaan atau demand itu harus selalu seimbang dengan supply yang ada? Apakah jumlah permintaan itu harus sesuai dengan supply yang ada? Bagaimana, Brother? Ya. Jadi apakah jumlah demand itu harus sesuai dengan jumlah supply yang ada gitu pertanyaannya? Maksudnya gitu ya? Kayak harus ada kesesuaian antara demand dengan supply itu, Brother. Kemarin sudah dilihat sampai selesai ya itu video materinya. Jadi apa yang dimaksud dengan komponen demand, apa yang dimaksud dengan komponen supply, ini harus diperjelas dulu. Jadi kalau komponen di supply itu adalah produk wisatanya. Sedangkan kalau demand itu adalah konsumen wisata. Jadi orang-orang yang menikmati produk wisata tersebut, misalnya wisatawan dan juga masyarakat sekitar itu namanya komponen demand ya. Kemudian kalau ditanyakan apakah harus sesuai antara permintaan dengan supply-nya, nah kita kembali ke teori yang umum dulu. Sebenarnya ini komponen supply demand kan mengadopsi dari komponen yang umum ya. Enggak hanya dalam dunia pariwisata ada komponen supply dan demand ini. Jadi antara terutama dalam teori ekonomi antara permintaan dengan permintaan dengan supply itu kan juga harus sesuai ya. Misalnya kita supply-nya bagus, supply-nya menarik, supply-nya banyak atau atraksinya bagus, atraksinya menarik, tapi kalau ternyata demand-nya nggak ada, itu gimana? Dan kita itu nggak bisa berjalan dengan baik nggak pariwisata di sana? Produk wisatanya ada, tapi ternyata demand-nya nggak ada, permintaannya nggak ada. Kira-kira bisa berjalan dengan baik nggak pariwisata di sana? Tentu nggak bisa ya. Makanya kita perlu membuat penelitian dulu, kira-kira demand wisatawan di sana itu apa, baru kita bisa menyesuaikan dengan produk wisata yang akan kita tawarkan. Ada beberapa tempat itu yang melakukan survei terlebih dahulu, kira-kira demand di tempat itu, kira-kira demand dari masyarakat yang ada di sana tuh menginginkan produk wisata yang seperti apa. Nah, setelah ditemukan jawabannya, baru mereka menyediakan produk wisata yang diinginkan oleh masyarakat di suatu daerah tersebut. Jadi antara supply dengan demand-nya nyambung gitu ya. Bisa dipahami nggak, Maria? Bisa, Brother. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Brother, apa saya boleh bertanya? Ya, silakan. Siapa ini? Listiani. Oh, Listiani ya, silakan. Listiani kemarin ikut itu ya? Apa virtual tour yang hari kemarin, Rabu kemarin? Iya, yang kedua, Brother. Yang pertama ikut juga? Ikut juga, cuma lupa absen, lupa present. Enggak apa-apa, nanti ya, ilmunya lebih mantap nih. Oke, silakan Listiani. Tebing Breksi ini kan ditetapkan sebagai situs warisan bumi oleh Badan Geologi. Nah, status Tebing Breksi sebagai situs warisan bumi ini sewaktu-waktu bisa dicabut nggak ya, Brother? Bisa. Bakal tetap seperti itu? Bisa. Jadi kan nanti setiap berapa tahun sekali itu juga akan ada penilaian kembali dari Badan Geologi. Nah, kalau misalnya ternyata dinyatakan tidak layak lagi di sana menjadi situs warisan geologi, bisa jadi status tersebut dicabut. Entah kalau geopark UNESCO itu melakukan penilaian sekitar 3-4 tahun sekali. Kalau yang geowisata ini saya kurang tahu ya. Pokoknya jelas nanti akan ada penilaian kembali entah berapa tahun lagi pihak Badan Geologi akan melakukan penilaian kembali dan apakah masih layak atau tidak kawasan tersebut sebagai situs warisan geologi. Kalau ternyata sudah dinyatakan tidak layak, ya berarti status tersebut dicabut. Menentukan layak tidaknya gimana? Ya itu kan situs warisan geologi ya, itu kan dilihat dari sisi keunikan geologinya.
kalau misalnya situsnya itu sama dengan banyak dijumpai dengan di kawasan lain, ya itu kan berarti tidak ada yang unik di kawasan tersebut. Jadi itu kurang layak dijadikan sebagai situs warisan geologi. Kecuali kalau memang situs di situ jarang dijumpai di tempat lain, nah itu baru bisa dijadikan situs warisan geologi. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya makanya bisa dicabut sewaktu-waktu. Kalau misalnya apalagi kalau itu kan semenjak ditetapkan jadi situs warisan geologi, pertambangan kapur di sekitar kawasan tebing breksi itu kan dihentikan ya, tidak boleh lagi. Kalau ada yang melanggar itu akan dihukum karena statusnya itu sudah kuat, ada payung hukum yang jelas bahwa dalam situs warisan geologi itu dilarang untuk melakukan penambangan di sana. Kalau misalkan ada yang melakukan berarti dia bisa dipidana gitu. Tapi kalau misalnya tetap dilakukan, misalnya masyarakat setempat itu kompak untuk tetap melakukan penambangan kapur di sana. Nah, Badan Geologi mengetahui hal itu. Nah, itu bisa jadi status situs warisan geologinya itu bisa dicabut sewaktu-waktu kalau ditemukan pelanggaran di sana. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi kita. Jadi pada pertemuan lalu itu kan sudah saya jelaskan tentang strategi pengembangan pariwisata. Sekarang kita tinggal melakukan praktiknya. Saya